Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sekarang saya ini mau memaparkan masalah perkembangan saat ini. Karena ada yang bertanya, katanya gimana cara yang bagusnya panen, ya, panen sarang supaya itu sarang harganya tidak jatuh dengan sarang itu bagus. Cara panennya, istilahnya lama baru kita buka gimana, kalau cepat kita buka gimana. Jadi ini yang judul yang saya mau paparkan ini saudaraku, masalah cara panen supaya harga sarang itu tidak jatuh, gitu ya. Jadi oke lah saudaraku, sekarang saya ini konten ini kreator untuk menjelaskan masalah, mohon maaf ya saudaraku, ini saya mau menjelaskan konten tutorial ya. Maksudnya tutorial ini mau menjelaskan masalah cara panen yang bagus. Ya, gitu ya saudaraku. Jadi sebelumnya saya lanjut ke kontenku ini, tolong ditonton sampai habis ya, supaya ada ilmu di dalam ya. Sedikit, apalagi kalau banyak, alhamdulillah, disyukuri ya. Ya, begitu. Jangan lupa teman-teman, tonton sampai habis videonya supaya ada ilmu di dalam kita dapat ya. Namun sedikit kita harus syukuri, apalagi ini bulan puasa, bulan Ramadan, tinggal berapa hari lagi ini ya, Lebaran ya. Ya, ini masih tinggal berapa hari lagi, insyaallah. Mudah kita sehat selalu, dikasih kekuatan, kesehatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Ramadan ya, puasa Ramadan dan tarawih malamnya insyaallah. Jadi oke lah teman-teman, ini ada pertanyaannya sama kupas ini, masalah cara panen gimana, katanya cara panennya yang istilahnya yang bagusnya. Jadi kalau berbahasa panen saudara-saudara, kita lihat kondisi di dalam ruangan RBW ya, maksudnya di dalam ruangan bangunan wadek. Ya, kalau kita lihat periksa sarangnya itu, kalau ada yang kosong yang sudah kan ada tingkat, ada 2 kosong itu bahasa kosong. Biasa itu ada telur. Kalau kosong itu tidak ada telurnya, bisa jadi belum ditempati bertelur. Biasa itu kadang 2 jari setengah baru bertelur. Kan ketahuan itu saudaraku kalau sudah menetas telurnya, maksudnya sudah tempati bertelur. Istilahnya terbang anak. Jadi kita bisa bedakan mana yang belum bertelur, mana yang sudah menetas telurnya. Agak kotor itu bagian di atasnya, itu yang bagian-bagian di atasnya teman-temannya. Kan kalau kita itu di bawah itu melihat dari bawah itu kan sarang kan tidak kelihatan ke atas. Kalau kita pakai biasa orang pakai itu kaca, dia pakai kaca spion atau dia pakai kastelin, dia lihat kalau dia kotor itu berarti kotor, ada bekas-bekas telur ya, bekas-bekas telur itu pecah, berarti itu sudah terbang anaknya. Itu kalau kosong sudah bisa dibuka. Tapi kalau sarang yang belum ditempati bertelur, sudah besar tapi belum ditempati bertelur, jangan dibuka ya saudaraku ya. Karena itu biasa induknya itu baru ditempati bertelur, sama-sama sudah jadi. Anaknya sudah terbang, istilahnya anak sudah terbang dengan belum bertelur, sama-sama besarnya sarangnya. Jadi kita tahu bedakan yang mana sudah anaknya sudah terbang, yang mana yang belum ditempati bertelur. Jadi itu cara panennya. Kalau kita itu dilihat yang sarang kosong ya, namun kita biasa ada bahasanya sarang rampas. Tapi nanti biasa mengadakan itu sarang rampas kalau sudah terlalu padat itu burung di dalam. Sudah terlalu padat burung waleknya itu di dalam ruangan RBW. Biasa pada bahasa panen rampasan. Yang sudah besar itu belum ditempati bertelur tapi sudah besar, 2 jari setengah sudah biasa dibuka. Biasa begitu. Yaitu dimaklum biasa saudaraku, tergantung dari yang punya RBW. Kalau dia mau buka atau dia mengatakan pamannya jangan dulu dibuka ini karena masalahnya belum ditempati bertelur tapi sarangnya sudah besar. Ya, ketergantungan yang punya RBW, istilahnya bangunan burung walek ya, apakah dia mau buka atau gimana. Ya, tapi kalau tidak dibuka itu dilepaskan sampai bertelur, sampai dia beranak, istilahnya menetas telur, itu kan tambah populasi walek. Jadi ada 2 keuntungan. Keuntungan pertama itu anak terbang, kita keuntungan populasinya walek. Yang kedua kita ambil sarang. Ini perbedaan. Tapi kalau dia belum ditempati bertelur, kita ambil sarang. Ya memang sarang bagus, tapi satu
maaf ya teman-teman ya maklumlah, populasi maksud istilahnya perkembangannya walik itu di dalam ruangan RBW itu kurang karena dia tidak sempat bertelur kita buka ya. Jadi itu cara panen tergantung dari yang punya RBW, karena kita kerja juga populasi, maksudnya populasi wali itu. Nah, itu yang saya maksud ya saudaraku ya. Jadi tolong disimak videonya teman-teman. Biasa itu yang pertanyaan di sekitar, biasa gimana cara panennya bang, berapa lama baru dipanen. Jadi itu cara panen kita itu yang saya jelaskan tadi, cara panennya itu gimana caranya supaya kita perhatikan bagian dalamnya. Oh ini sudah bisa dibuka, kan kita bisa agak istilahnya kita bisa prediksikan itu, bilang ini sudah bisa dibuka, oh ini belum, jangan dulu. Apalagi kalau baru 1 jari, baru 2 jari, jangan diambil ya saudaraku, yang jelasnya itu belum ditempati bertelur itu ya, karena kita kejar populasi ya, maksudnya populasi gimana caranya supaya wadiknya nambah. Karena kalau induk itu ada bahasa punah ya, ada bahasa punah, induknya sudah berapa tahun itu, mungkin sudah induknya sudah mati, tapi ada populasi anak pengganti dari induk ya, itu yang kita tunggu ya saudaraku ya. Itu yang kedua, cara panen kalau umpamanya dia agak panas di dalam ruangan, diusahakan itu kita ambil air. Itu ambil air kita semprot ya, itu kan biasa itu saya perlihatkan di konten itu yang kemarin-kemarin itu cara menyemprot sarang. Kalau di dalam ruangan RBW kalau agak keras kita semprot air, diamkan dulu sebentar ya, kita semprot saja dulu semua yang kering sampai dia agak lembek, karena dia itu kalau sudah basah agak lembek toh, tapi tidak terlalu disemprot keras sekali airnya, cukup yang penting agak basah ya, bagian bawah disemprot. Nah gitu saudaraku ya. Kalau sudah agak lembek baru kita buka, jadi itu aman, tidak pecah. Itu aman-aman saja, itu tidak pecah. Dan sesudah kita panen nantinya baru kita kumpul, baru kita kipas lagi, kipas supaya dia kering, kembali kering. Kalau kapan basah berarti harganya nanti kalau kita mau jual ke pembeli sarang itu jatuh harga, karena kena potongan kadar airnya gitu. Tapi kalau kita kipas kembali ke kering, jadi harga bagus. Jadi itu cara menghindari supaya sarang itu bagus harganya, karena banyak itu kalau habis dipanen sudah disemprot, biasa dipanggilkan pembeli sarang, dijual itu biasa kena kadar air, berarti harga jatuh ya. Apalagi kalau kita biasa ada habis panen dia mau simpan sarangnya. Begitu, dia mau simpan dulu, katanya disimpan dulu sekitar bulan depan baru dijual. Itu kalau basah nanti berubah warna. Apalagi kalau kita kasih masuk di dalam tempat gak semacam gabus atau dos atau kayak bos-bos itu tempat sarang ya. Itu dihindari ya. Jadi harga juga jatuh. Jadi kita itu gimana caranya supaya harga tetap bertahan, bagus harganya, dan sarang itu kualitasnya bagus. Gitu saudaraku ya. Jadi itulah pertanyaan yang saya jawab, masalah gimana cara panennya, gimana caranya supaya sarang itu tidak jatuh harga. Itu saudaraku ya. Jadi tolong diperhatikan, tolong disimak itu videonya, ditonton sampai habis supaya kita paham ya saudara, terutama yang punya RBW yang belum lama, yang baru panen-panen per ons, biasa ada 3 ons, 5 ons, maksudnya setengah kilo. Itu kan pasti lama kelamaan nanti itu akan paham, insya Allah ya. Yang penting kita itu mau belajar, mau mendengar, mau bertanya sama teman-teman yang lain yang sudah berhasil. Insya Allah akan dikasih ilmu itu saudaraku ya, karena ilmu itu memang kita perlu dibagikan sama saudara yang belum paham. Itulah tujuan kita ya saudaraku ya. Jadi jangan lupa saudara ya, istilahnya kalau belum ini tolong ditanyakan sama teman-teman atau kita harus berusaha. Insya Allah kita pacu terus itu ruang RBW kita supaya waliknya tambah, populasinya tambah banyak, harganya juga tidak jatuh, kualitas sarangnya juga ya mumpuni. Ya kalau suaranya itu mumpuni itu berarti harganya dia itu bertahan mahal. Ya apalagi kalau mangkok. Ya gitu saudara, yang kita ini butuhkan sarang gimana caranya supaya dia tidak berwarna, dia putih ya. Itu yang kita kejar ya saudaraku ya. Ya pertama itu yang saya bilang tadi, cara panennya perbaiki, kita harus periksa dalam ruangan RBW ya. Apa yang sudah dipanen ini, sarangnya sudah bisa dibuka atau belum. Itu. Yang kedua, cara panen itu gimana caranya supaya sarang itu tidak pecah.
ya, tidak pecah. Karena kalau keras itu keras kering, apalagi kalau ruangan RBW-nya itu tidak mencapai kelembaban dengan suhunya tidak bagus, biasa itu sarangnya kering. Biasa itu mengerut. Kita buka itu tidak pakai kompor dulu, biasa pecah. Berarti harga juga jatuh. Salah sedikit sarang itu masuk di patahan atau kakian. Mumpung kalau patahan, tapi kalau dia masuk kakian, lebih murah lagi, saudara-saudaraku ya. Jauh beda harganya, begitu ya. Jadi yang ketiga itu cara pengeringnya. Gimana caranya supaya warnanya tidak jatuh, tidak berubah. Istilahnya dari tadinya warnanya putih kita buka, akhirnya kita simpan tidak terlalu kering, akhirnya berubah warna jadi kuning beras, atau dia berwarna istilahnya kayak, yang jelasnya jatuh harga kalau sudah berubah warna ya, beda. Itu ya saudaraku ya. Dan yang keempat itu diusahakan itu cara kipasnya, perbaiki cara kipasnya ya. Jangan juga terlalu kering sekali, karena kalau terlalu kering sekali kayak kerupuk. Itu kerupuk itu kalau ditindih langsung pecah. Akhirnya jatuh harga juga. Jadi oke lah teman-temanku, saudara, dimanapun Anda berada, itulah itulah pembahasan masalah cara-cara tadi per detail, cara-caranya itu gini supaya sarangnya bagus dan bertahan kualitasnya, harganya mahal. Ya, itulah yang saya paparkan teman-temanku ya. Insya Allah nanti lain kali saya ungkapkan lagi, saya paparkan kalau ada pertanyaan di bawah kolom komentar, saudaraku. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu yang saya paparkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saudaraku ya. Ya, jadi oke lah saudaraku, inilah saya paparkan. Saya doakan teman-temanku yang belum berhasil mudahan cepat berhasil seperti teman-teman yang sudah berhasil yang lainnya, dan sarannya juga bagus, walaikanya juga tambah populasinya lebih meningkat. Insya Allah nanti lain kali saya berikan lagi pembahasan yang lebih lanjut. Tapi jangan lupa teman-teman ya, kalau ada yang mau ditanyakan tolong tulis di bawah kolom komentar. Di komen, di like, dan di subscribe, kalau perlu di share sama teman-teman yang lain ya, supaya tambah meluas ya saudaraku ya. Jadi oke lah saudaraku, tolong disimak ya videonya, tonton sampai habis. Mohon maaf ya, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.